Selamat sore, Mas. Nggih. Kita ditemani juga oleh Pak Ismail, PLT Sekretaris. Iya. Dan ini ada teman yang sebagai pengamat regulasi tentang PAW Desa, Mas Sore. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran Pak Dr. Iya. Pak Ismail dan aktif di Bincang-Bincang Sore ini. Kita mau bahas tentang PAW kepala desa yang 60-an secara serentak ini sebenarnya latar belakangnya apa? Terus bagaimana prosesnya? Iya. Kalau bisa dilaksanakan. Oke, ya. Terima kasih. Yang jelas bahwa pelaksanaan kegiatan Pelkades PAW ini tentu kita laksanakan ada dasarnya, Pak. Ya, kita tidak ada ujuk-ujuk langsung kita melaksanakan Pelkades PAW, ya. Apalagi kita ada moratorium kemarin bahwa seluruh pelaksanaan Pelkades itu sekitar setelah bulan November itu supaya digeser dulu karena kita di tahun 2024 kan ada kegiatan event nasional yaitu pelaksanaan pileg, pilpres, bahkan pilkada itu. Nah, sesuai regulasi yang ada kita melalui Perbup 48 ini tahun 2021 bahwa pelaksanaan Pelkades itu kita laksanakan secara 3 ya. 1, pelaksanaan Pelkades regional atau pelaksanaan Pelkades secara serentak yang kemarin kita laksanakan di awal tahun 2022 kita. Terus setelah itu Pelkades yang membahas tentang Pelkades tentang pelaksanaan di Covid itu ya. Terus pandemi lah. Nah, yang terakhir ini yang kita bahas ini adalah pelaksanaan Pelkades PAW ya, pergantian antar waktu. Lah, kenapa disebut dengan pergantian antar waktu PAW? Itu karena di desa itu kepala desanya berhalangan hadir dalam artian bahwa kepala desa di situ meninggal, bisa dikatakan PAW itu meninggal dunia, terus termasuk juga karena mengundurkan diri atau mungkin karena masalah karena diberhentikan. Nah, ini fase yang kita lakukan pelaksanaan PAW. Apabila pelaksanaan PAW itu dilakukan masih menyisakan waktu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau lebih dari 1 tahun kita laksanakan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu. Itu yang nanti menjadi dasar kita pelaksanaan Pelkades PAW itu, Janur. Ada yang karena masa jabatannya sudah habis? Tidak ada. Itu tidak ada. Jadi rata-rata semuanya sesuai dengan Perbup 48 ini tahun 2021 karena kepala desanya berhalangan atau berhenti ya karena 1 meninggal dunia, karena permohonan mengundurkan diri atau karena meninggal dunia itu. Kalau dalam proses pelaksanaan Pelkades tentu kita berpedoman pada pentahapan yang ada ya kan. Pentahapan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dalam artian bahwa Pelkades PAW itu kita mulai juga dari proses sosialisasi, proses pendaftaran sampai persyaratan-persyaratan itu sampai nanti penetapan dan sampai nanti pada pelaksanaan seperti kemarin yang kita laksanakan tanggal 20 kemarin itu. Iya. Alhamdulillah kalau menurut pengamatan kita itu selama kita laksanakan di Kabupaten Lamongan kita melaksanakan di 5 kecamatan. Ya, kecamatan dekat ada di 2 desa, Desa Sidomulyo sama Desa Plosobuden. Terus di Kecamatan Turi itu ada di Desa Kedung Boyo Untung dengan desa mana ini Karangwedoro. Terus mana di Desa Melati Kecamatan Kedumpring, desa yang Sambeng Desa Ardirejo, terus Selarwotan di Kecamatan Ngimbang. Nah, secara keseluruhan alhamdulillah memang sejak awal ada yang prediksi bahwa itu susah untuk dilaksanakan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah ternyata semua berjalan dengan sesuai dengan tahapan yang ada. Ya memang sejak awal kita sudah sampaikan, kita menjelang pelaksanaan Pelkades PAW sebelumnya juga kita sosialisasikan, terutama yang jadi hal yang sangat penting itu yaitu legal formal dari lembaga yang ada. Karena di PAW ini kan yang berhak untuk
melakukan musdes atau memilih itu adalah peserta musdes, dan itu sebagaimana diatur itu adalah lembaga-lembaga yang ada di desa itu yang berhak untuk memilih. Ya, salah satunya bukan masyarakat. Memang awal disinyalir bahwa masyarakat, oh ini pilkades mana sejak awal gitu. Ya, masyarakat bisa memilih mana? Enggak. Kalau PAW ini lembaga yang ada di desa, LKD. Ya, apa saja? Yaitu satu, BPD secara keseluruhan itu, ya. Terus perangkat desa, ya. Terus habis itu LPM secara keseluruhan, terus Karang Taruna 5 itu maksimal, terus ketua RT, anggota RT itu maksimal 5, terus RW maksimal 5, Karang Taruna itu maksimal 5, terus kader penggerak PKK 5, dan kader posyandu maksimal 5 di setiap lembaga-lembaga yang ada itu. BPD jumlahnya 11 orang berarti seluruhnya. Kalau ketua RT-nya jumlahnya 20 misalnya. Pengurus jumlah ketua RT ya 20. Kalau 20 kali 5. Setiap Iya. RT 5 ya. Setiap RT 5. Iya, itu. Kalau kasun Kalau kasun masuk perangkat desa. masuk perangkat desa. Iya, masuk perangkat desa. Itu. Dan alhamdulillah sejak awal kita sampaikan legal formalnya itu ternyata sudah clear secara keseluruhan. Akhirnya di pentahapan berikutnya bisa berjalan dengan baik lah. Yeah. Terima kasih. Yeah. Nah, ini sekarang kita minta Mas Habib ini yang dari Yeah. luar ini. Yeah. Mungkin punya pandangan yang lain, kira-kira selama proses itu ada nggak kejanggalan-kejanggalan yang mungkin bisa dikomunikasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit mencermati Perbup nomor 48 itu yang jadi dasar dari pemilihan Pilkades PAW. Di situ itu. Permasalahan yang muncul adalah ketika penetapan Perbup itu ada 5 kriteria yang dijadikan patokan. Jadi di situ ada skor-skornya. Lah, di Perbup itu disebutkan yang nomor 1 namanya pengalaman bekerja di pemerintahan. Yang kedua itu tingkat pendidikan. Yang ketiga itu usia tertua bakal calon. Yang keempat itu namanya domisili di desa tersebut. Yang kelima itu adalah urutan pendaftaran bakal calon. Saya banyak mengamati Perbup yang mengatur tentang Pilkades PAW di Jawa Timur, dan salah satunya yang menerapkan skor itu cuma Lamongan. Saya buka Perbup yang ada di Gresik, contoh ini perbandingan aja ya. Perbup nomor 1 tahun 2022. Kalau di Gresik itu hanya 3 item. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia. Kalau Bojonegoro itu diatur di Perbup nomor 29 tahun 2016. Itu yang pertama itu pengalaman bekerja di pemerintahan, usia, tingkat pendidikan, dan kalau itu perlu itu ujian tertulis. Itu kalau Bojonegoro. Dari Lamongan ada 5. Yang saat ini saya fokus itu pada soal nomor urut pendaftaran. Karena saya melihat referensi-referensi di atas, baik itu masalah peraturan Menteri Dalam Negeri maupun undang-undang di situ, memang tidak ada disematkan di situ itu nomor bakal calon, nomor urut bakal calon ini dijadikan skor. Di situ permasalahannya, Pak. Karena itu akan menyempitkan arti demokrasi yang pertama. Yang kedua itu akan terjadi manipulatif. Studi kasus saya yang saya sampaikan ini adalah ada suami istri bahkan keponakannya itu mencalon. Itu ada di Kecamatan Turi. Karena nomor urut ini dapat skor, maka 3 pendaftar pertama tadi itu yang dapat skor. Setelah itu yang keempat, kelima, dan seterusnya itu skornya 1. Di situ permasalahannya itu. Nah, ini akan jadi problem ketika kalau di surat edaran di Lamongan itu mengatur bahwasanya PAW itu, Pilkades PAW itu paling banyak 3 orang. Ketika di atas 3 itu jadi problem dari permasalahan. Karena akan jadi
pembicaraan di masyarakat, 3 calon ini bisa manipulatif sekali. Satu keluarga diajak daftar. Jadi dibatasi 3 calon ya? Iya, 3 calon yang dipilih oleh panitia untuk ditetapkan sebagai calon Pilkades PAW, begitu bunyinya itu. Problem itu, kira-kira ada penambahan itu memang sudah sesuai regulasi, karena katanya 3 tapi di Lamongan Perbuknya tambah 2 menjadi 5. Terus persoalannya apa memang? Ya, terima kasih atas izin Pak Kadin ya, saya jelaskan. Jadi begini, regulasi terkait dengan Pilkades PAW itu rujukannya kan ada di Permendagri 65 tahun 2017. Nah, di situ sudah diatur jumlah calon minimal 2, maksimal 3. Jadi jumlah calon maksimal 3 itu ketentuan dari Permendagri. Nah, dalam hal jumlah calon yang memenuhi syarat lebih dari 3, dilakukan seleksi tambahan. Yang di Permendagri situ ada 3. 1, pengalaman bekerja di bidang pemerintahan desa. 2, tingkat pendidikan. Yang ketiga, syarat lain yang ditentukan oleh kepala daerah. Nah, dari ketentuan itu, karena ada memang di kepala daerah diberi kewenangan untuk menambah persyaratan lain. Iya, ya. Karena gini, ketika hanya pengalaman kerja dan tingkat pendidikan, itu ada kemungkinan nanti misalkan calonnya 4 atau 5, bisa-bisa skornya sama. Misalkan gini, ada calon 5 ya, sama-sama punya pengalaman kerja di bidang pemerintahan yang lamanya lebih dari 10 tahun, sama-sama S1. Nah, itu nanti akan terjadi skor yang sama. Nah, ini sudah kita antisipasi dengan cara menambah persyaratan lain. Jadi di samping pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kita tambah lagi usia. Ya. Karena usia ini semakin tua usianya, kita beri skor semakin tinggi. Karena pemahaman kami, seseorang yang semakin tua itu semakin matang ya, jiwa kepemimpinan semakin matang. Dasarnya adalah tadi, yang ketiga tadi, persyaratan lain yang ditentukan oleh kepala daerah. Nah, jadi kalau di Permendagri memang ada 2, pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan tingkat pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga itu persyaratan lain yang ditentukan oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Sehingga muncullah di Perbup 48 2021 itu muncul usia, kemudian lamanya domisili, yang ketiga, yang terakhir, nomor urut pendaftaran. 5 ini kita harapkan nanti memudahkan untuk mencekor ketika calon yang memenuhi syarat itu lebih dari 3. Karena kalau hanya pengalaman kerja, ada kemungkinan sama lagi. Kemudian tingkat pendidikan masih ada kemungkinan sama. Usia juga begitu. Kemudian kita tambah lagi domisili. Lamanya dia domisili. Semakin lama dia domisili di desa itu, semakin tinggi skornya. Nah, kemudian kita masih antisipasi, jangan-jangan nanti masih ada skor yang sama. Kita tambah lagi nomor urut pendaftaran. Nah, kalau sampai ke nomor urut pendaftaran itu tidak akan terjadi skor yang sama. Jadi itu untuk mengantisipasi, untuk memudahkan panitia menyeleksi dari calon lebih dari 3 menjadi calon 3. Tidak seperti Mas Arif tadi bilang, bisa ada unsur manipulatifnya kalau nomor urut itu. Enggak. Jadi kita juga sudah sosialisasikan ke desa kan, ini loh. Nanti kalau calonnya lebih dari 3 akan dilakukan seleksi ini. Sehingga calon tahu, oh saya punya pengalaman kerja di bidang pemerintahan. Misalkan saya pernah jadi anggota BPD, ya dia harus melampirkan. Nah, di awal sudah kita beritahu. Intinya berarti 2 poin tambahan itu menurut DPM 3 poin tambahan. 3 poin tambahan. Itu berarti sah sesuai regulasi. Sesuai regulasi sah, karena kita diberi ruang untuk menambah persyaratan lain oleh Permendagri. Jadi yang jelas kita tahu bahwa yang fenomena kan terutama pendaftaran. Apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapitra ini bahwa terutama ada tambahan 3 regulasi itu. Ya,
sehingga memungkinkan tidak terjadi kesamaan. Makanya dibuat salah satunya adalah yang paling poin yaitu terutama di pendaftaran. Nah, dari pendaftaran ini kita juga mengingatkan, melihat, mensosialisasi kalau memang ada keinginan untuk mendaftarkan, ya kan, itulah segera untuk awal-awal kalau ada niatan gitu. Jangan nanti wes gaurungan gono sing daftar akhirnya daftar ternyata sudah ada yang daftar duluan baru kaget. Nah, ini kan juga menimbulkan fenomena yang istilahnya itu kalau dilihat dari sisi lain kan mungkin kok seperti itu gitu kan. Nah, tapi kita melihatnya dari situ, Pak, sehingga nanti bisa membedakan antara calon satu dengan yang lainnya dari sisi scoring, ya itu, Mas. Kalau saya melihatnya 3 regulasi tambahan itu masih banyak bisa diperdebatkan lebih lanjut. Jadi itu kriteria itu yang menjadikan skor itu masih banyak diperdebatkan. Contohnya begini, kita mengakui usia produktif itu usia 17 sampai 55. Kalau saya mengacu pada Perbu Bojonegoro di usia 60 ke atas itu malah lebih kecil nilainya, skornya. Itu. Jadi kalau di Perbup di Lamongan itu usia 40 ke atas skornya 5. Kalau saya baca itu juga masih bisa diperdebatkan. Juga domisili. Domisili ini juga masih bisa diperdebatkan lagi. Bagaimana dengan putra daerah? Putra daerah asli kelahiran desa itu dan sempat keluar kota karena tugas dan apapun, akhirnya balik lagi ke desa itu untuk ikut Pilkades PAW. Itu juga masih bisa diperdebatkan, Mas. Tapi yang paling signifikan adalah menurut saya adalah di situ ada nomor urut bakal calon. Nomor urut pendaftaran. Karena apa? Itu sangat rentan terjadi manipulatif demokrasi. Kenapa? Karena saya bisa aja nanti kalau nyalon, karena saya anggap ini saya tahu timingnya, saya lengkapi semuanya, kapan dilakukan pendaftaran, saya ajak istri saya ajak anak saya. Selesai semua ini. Karena skornya yang daftar pertama itu poinnya 5. Gitu loh. Yang skor kedua, yang daftar kedua poinnya 2. Dan tolak ukur nomor urut ini itu apa? Seandainya gini, ada kausitasnya nih. Mas Nur Salim sama saya sama-sama daftar. Datanya sama. Tapi di meja itu karena meja panitia 1. Iya kan? Yang memverifikasi data itu ternyata datanya Mas Nur Salim yang diverifikasi. Data saya menunggu. Berarti saya nomor urut 2 dong. Ya. Berarti saya rugi 1 poin kan di situ. Nah, itu juga masih bisa diperdebatkan di situ. Nah, itu. Nah, maksud saya itu ini sebagai wawasan kita. Bagaimana untuk memperbaiki Perbup yang ada nanti ke depannya sehingga ini tidak jadi perdebatan di masyarakat. Itu tujuan saya. Memang ini kan pilihan ya, karena kita diberi kewenangan untuk menambah. Nah, kebetulan pada saat penyusunan Perbup kita memilih itu. Memang kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, ada yang memilih ujian, ada yang memilih seleksi tambahan itu melalui ujian penyaringan. Ujian penyaringan itu juga sama, masih bisa diperdebatkan karena ada potensi kecurangan. Sama aja sebetulnya, tapi minimal kita sudah punya pilihan untuk menghindari skor yang sama itu dengan cara seperti itu. Ada nggak konsultasi publik sebelum penetapan? Kita pada saat nyusun Perbup kan ada tim kan? Kita punya tim. Ada konsultasi publik? Iya, ada timnya. Kita punya publik kita mengundang berbagai unsur masyarakat untuk meyakinkan bahwa Perbup ini memang benar-benar sudah efektif. Kalau timnya itu melibatkan OPD. Jadi kita punya OPD. Kecuali kalau Perda biasanya konsultasi publik. Kalau Perbup kan enggak. Dari OPD kemudian dari camat ya, itu kita diskusi, kita menyusun draft Perbupnya itu, kemudian kita lempar ke OPD terkait, kemudian di follow up dulu, terus muncul peraturan bupati. Oke, closing statement dari Pak Azam kira-kira.
keberhasilan PAW yang bisa lancar ini Oke. apa maknanya dan apa yang harus dievaluasi ke depan? Ya, yang jelas saya juga terima kasih Mas Afif atas apa yang sudah disampaikan masukan-masukan itu juga berguna buat kita. Ya. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan Pelkades PAW dilaksanakan di 7 desa ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan bagus, dengan lancar, sesuai dengan pentahapan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Terbukti dari 7 desa yang ada ini, 2 desa ini tercapai musyawarah mufakat, yaitu salah satunya ada di desa Plosokbuden dengan desa Kedung Koyo Untung. Yang lainnya melaksanakan kegiatan pemungutan suara, dan pemungutan suara itu pun juga berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan kehendak dari pemilih, dari lembaga LKD yang ada mempunyai hak suara dalam Musdesus itu, dan juga semuanya berjalan dengan lancar dan kondusif. Dan tentu itu tidak lepas dari dukungan dari masyarakat yang ada di desa-desa itu yang melaksanakan Pelkades PAW, sehingga pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan lancar. Saya sangat terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zamroni selaku Kepala PFD, Pak Ismaun, Pak Sekretaris, Mas Afif. Semoga manfaat untuk masyarakat di Arab. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.